Apa sih kata Paskah itu? Dari bahasa Ibrani Paschah. Artinya yang dilewati. Nah, dilewati apa? Malam terakhir umat Tuhan di Mesir sebelum subuh gelap mereka berangkat meninggalkan Mesir menuju ke Kanaan. Malam itu malaikat maut lewat di semua rumah penduduk Mesir, nggak terkecuali, termasuk rumah-rumah orang Ibrani. Malaikat maut itu lewat. Tapi kalau ada tanda darah domba Paskah yang dioleskan ke kusen pintu rumah mereka, begitu malaikat maut melihat tanda darah itu, mereka lewat, nggak masuk. Tapi rumah yang tidak ada tanda darah, malaikat maut masuk dan membunuh anak sulung. Saudara, itu arti Paskah. Berarti kemenangan mutlak Tuhan Yesus atas maut. Nah, kalau kita memperingati Paskah itu, berarti kita pun sedang dilewati oleh malaikat maut. Tapi karena ada darah domba di hidup kita, di keluarga kita, maka malaikat maut itu lewat. Saudara, tapi faktanya, kalau kita bicara, maaf untuk bapak-bapak, kita minggir dulu ya. Ini untuk ibu-ibu saja, maaf. Kalau kita melihat fakta dalam hidup keluarga, sepertinya beban istri itu jauh lebih berat daripada beban suami. Dan saya katakan itu betul. Kenapa? Karena istri itu tubuh, suami itu kepala. Yang nanggung beban itu di pundak. Tiap hari kita ketemu masalah. Hari ini saja yang minta saya berdoa, yang kontak saya WhatsApp, ya SMS semuanya tentang masalah-masalah keluarga. Tadi pagi saya masih belum bangun, WA saya sudah bunyi. Seorang cucu saya di Sulawesi Utara masuk rumah sakit. Nah, saya mulai sharing, belum lagi beban-beban yang lain. Ibu-ibu berdoa untuk anak-anaknya yang tes kuliah setelah ujian SMA ini, kelas 12 ini. Belum lagi masalah keuangan, belum lagi masalah kontrak rumah, belum lagi masalah dengan mama mertua, maaf. Belum lagi masalah cucu. Aduh, sudahlah. Nah, apa arti Paskah? Kalau hidup kita ini ternyata belum bebas dari masalah-masalah itu. Begini pengertian yang kita mau pelajari hari ini, khususnya ibu-ibu Aglo dan semua kita yang belajar ini. Ujung atau akhir perjalanan hidup kita, maaf, jangan saudara mikir, kok sepertinya mendoakan mati. Tidak, tapi ini fakta. Ujung dari perjalanan, seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini, ujungnya, titik akhirnya, garis finishnya, kematian, mati. Maka itu Paulus menulis di 1 Korintus 15, ketika domba Paskah itu disembelih dan dikuburkan, tapi bangkit lagi. Paulus berseru, hai maut. Itu seruannya keren. Hai maut, hai neraka, hai kematian, tunjukkan sengatmu, bisamu, tunjukkan. Ingat maut, engkau sudah dikalahkan waktu Tuhan Yesus bangkit. Sudah dikalahkan. Maka itu Paulus berteriak, hai maut, di mana sengatmu?
Hai maut, di mana kekuatanmu? Hai kematian, di mana kuasamu? Setan, neraka, dan kuasa kerajaan maut tidak bisa menjawab. Karena ditanya, di mana sengatmu? Di mana kuasamu? Setan jawab, sudah diambil oleh kemenangan Tuhan Yesus. Itu artinya. Maka itu dalam Wahyu 1 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, segala kunci maut ada di tanganku. Segala kunci maut, saudara. Nah, kenapa untuk Paskah kita harus bicara tentang maut, tentang kematian? Karena musuh terakhir manusia adalah kematian. Nggak ada yang lain lagi. Maka itu, maafkan saya, sekaya apa? Terima kasih yang dari Palu, Ibu Jenny menayangkan ayat ini. Ya, saya tunggu dulu. Wahyu 1 ayat yang ke-18. Dan yang hidup, Yesus hidup. Aku telah mati, Yesus telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Enggak cuma untuk hari Paskah saja, tapi sampai selama-lamanya. Dan aku, kata Tuhan Yesus, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wih, luar biasa itu. Kunci maut dan segala kerajaan maut. Segala. Maaf ya saudara, seringkali kita berkata begini. Waktu kita melayat ke rumah duka dan peti jenazah belum ditutup. Maaf, ada yang beri cerita. Aduh, melihat wajahnya yang meninggal itu tenang sekali. Seperti tidur. Maaf, jangan menilai dengan wajah orang yang meninggal waktu terbaring di peti mati. Kenapa? Karena zaman sekarang ada keahlian make up mayat. Maaf ya. Jadi kalau ada orang, maaf ini jangan marah. Kalau ada orang, maaf, wajahnya jelek sekali selama dia hidup. Tapi kalau dia meninggal, para ahli make up mayat itu hebat. Wajah jelek bisa jadi cakep dan jadi cantik. Maaf, jangan marah. Nah, semua kematian, asal bukan bunuh diri ya. Asal bukan bunuh diri. Semua kematian. Atau saya ganti. Semua cara mati. Entah dibunuh. Entah kecelakaan. Pokoknya bukan bunuh diri. Entah karena terbakar. Maaf. Macam-macam. Nggak perlu dipersoalkan. Karena Wahyu 1:18 berkata. Segala kunci maut. Dan kunci kerajaan maut ada di tangan Tuhan Yesus. Ini Paskah yang sesungguhnya. Maka itu kalau saudara dan saya hari-hari ini sedang penuh dengan masalah hidup, senyum. Karena yang namanya manusia hidup tidak akan lepas dari masalah. Buktikan. Orang seringkali berkata, orang miskin itu pasti lebih susah hidupnya daripada orang kaya. Saya nggak percaya. Coba cari orang-orang yang kaya, masalahnya pun nggak habis-habis. Maka itu jangan berkata, seandainya aku kaya, seandainya aku punya duit, maka hidupku nggak ada masalah. Salah kalimat itu. Salah. Contohnya selama COVID-19, sejak Maret tahun yang lalu, sampai hari ini masih ingat. Saya sering dengar saudara, bagaimana orang-orang kaya yang anggota keluarganya positif COVID masuk rumah sakit. Mereka berkata, dokter, carikan obat yang paling mahal sekalipun, kami bisa beli. Dokternya jawab, sampai hari ini COVID-19 itu belum ada obatnya.
Obatnya itu cuma dari dalam hati kita sendiri, yaitu meningkatkan imun. Nah kalau cuma itu sudah ribuan tahun yang lalu. Papa kita berkata lewat Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka itu jangan tersinggung. Orang gila itu jarang sakit. Atau bahkan hampir gak pernah kena sakit. Orang gila loh. Karena hatinya gembira terus. Imunnya luar biasa. Apalagi selama COVID kita sering dengar. Orang gila itu gak perlu social distancing. Gak perlu physical distancing. Yang lain menjauhi sendiri. Betul tidak? Tapi maksud Tuhan. Jangan kita gila dulu baru sehat. Tidak. Nah tadi 1 jam sebelum mulai Zoom ini. Anak saya dari Jogja telepon. Dia itu selama berapa waktu terakhir ini. Kena gangguan asam lambung saudara. Sampai suatu malam dia telepon saya sambil. Pak, nafas saya sesak. Aduh saya pikir COVID. Bukan Pak. Ini asam lambung saya. Saya berdoa. Saudara, tadi baru dia cerita, Pak saya sudah sembuh. Wih puji Tuhan. Saya tanya kamu pakai obat apa? Gak ada obat Pak. Karena dokter pun sudah capek ngasih obat saya. Lalu obatmu apa? Saya bersyukur. Obatnya cuma sukacita tiap hari Pak. Kami suami istri setiap hari menjaga hubungan. Untuk gak jengkel, gak kecewa, gak sakit hati. Sembuh, asam lambungnya normal. Hanya hati yang bersukacita. Nah kalau saudara ingin tanya nanti anak saya itu nomor telepon bapak saya kasih. Ada di Jogja. Oke, terima kasih dari Palu. Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara bisa bahasa Jawa. Menarik bahasa Jawanya ini. Ati sing semplah, patine alon-alon. Itu bahasa Jawanya. Hati yang patah, matinya pelan-pelan. Oh Tuhan kita luar biasa. Jadi obat yang paling manjur bukan obat merek A, perusahaan farmasi B. Tidak, tapi hati yang gembira. Nah gimana bisa gembira? Bukti tiap hari menghadapi masalah. Ingat perkataan kedua sebelum terakhir. Karena perkataan terakhir Tuhan Yesus di kayu salib. Bapa kepadamu aku serahkan rohku. Itu perkataan terakhir. Nah sebelum itu Tuhan Yesus ngomong begini. Sudah selesai. It is finished. Ibu-ibu yang hari-hari ini penuh dengan masalah. Ya bapak-bapak juga ya. Oke. Yang penuh dengan masalah. Saudara-saudara yang belum menikah. Yang penuh dengan masalah juga. Ayo kita memperingati Paskah ini. Dengan cara yang benar. Yaitu maut sudah dikalahkan. Ditantang oleh 1 Korintus 15. Hai maut di mana sengatmu? Hai kematian, di mana kuasamu? Oh, dengan loyo, dengan lemas. Setan jawab, sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Ya sudah, kita percaya. Sudah selesai. Jadi kalau kita memperingati Paskah, tetapi tanpa mempercayai it is finished, sudah selesai, maka Paskah yang kita peringati gak ada artinya. Lihat, tapi ini masalah. Terus mau bagaimana sih dengan masalah ini? Ayo kita belajar. Saya berikan satu ayat. 1 Korintus 10 ayat 13. Semua kita pasti tahu. Masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah-masalah biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya tidak mengatakan pencobaan. Saya ganti dengan masalah. Oke, yang dari Palu bisa. Oke ya.
Saya ulangi, masalah-masalah. Bentar, saya harus lihat ayat 13. Oke. Nah, pencobaan-pencobaan saya ganti kata masalah ya. Masalah-masalah yang kita alami ialah masalah-masalah biasa. Awas, jangan coba-coba ganti. Apa kalau diganti? Begini bunyinya. Masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang luar biasa. Karena antara biasa, lawan katanya adalah luar biasa. Saudara catat, satu-satunya pribadi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut dan kemenangannya kita peringati hari ini. Betul? Jadi begini kebalikannya. Kalau Papa kita berkata, masalah-masalah yang kita alami itu masalah-masalah biasa, tapi kita jadikan itu luar biasa, maka yang luar biasa jadi biasa. Karena yang biasa diubah jadi luar biasa. Coba dengarkan kalimat ini. Siapa tadi yang luar biasa? Tuhan Yesus. Apa itu yang biasa? Masalah. Tapi karena seringkali maaf ini mulut ini. Aduh, kali ini masalah berat yang saya alami. Enggak pernah saya ngalami dalam hidup, dalam keluarga seberat masalah ini. 3 hari yang lalu, teman baik saya, seorang dokter di Belanda, meninggal karena COVID. Berapa waktu yang lalu, 2 anak mereka meninggal. Yang satu itu baru lulus dokter spesialis perempuan. Aduh, sedih sekali. Sudah berdoa, sudah apa. Nggak lama kemudian anak lakinya. Tinggal 1 anaknya. Sudah menikah, dokter juga. 3 hari lalu suami dan papanya anak-anak meninggal. Saya kontak istrinya karena saya kenal baik. Saya kaget. Istrinya berkata dengan teguh, dengan kuat. Memang sedih kok, Den. Sekarang saya tinggal dengan anak saya yang 1. Anak 2 sudah meninggal, suami baru meninggal. Ini jawaban yang mengagetkan saya. Dia bilang, terima kasih, Tuhan tetap baik. Suatu hari nanti, saya akan nyusul mereka. Siapa saja di dunia ini. Wih, saudara, mendengar perkataan seorang istri yang ditinggal suaminya, seorang mama yang 2 anaknya meninggal, bisa berkata seperti itu. Luar biasa. Maka itu kita harus berani berkata, masalah-masalah yang kita hadapi itu biasa. Sebab yang luar biasa hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Coba renungkan. Ada nggak manusia hidup nggak bisa mati di dunia? Tidak ada. Ini yang kita harus hadapi secara fakta. Maka itu nggak usah takut. Lanjut. Pembacaan berikut masih ayat 13 1 Korintus 10. Ya. Lalu apa? Lihat, ada 4 hal lagi. Inilah kuasa Paskah yang harus kita nikmati. Ya. 1 Korintus 10 13. Masalah-masalah yang kita alami ialah masalah-masalah biasa. Sebab yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Masalah itu biasa. Yang berikut ada 4 saya bilang tadi. 1. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi jelas Tuhan sendiri yang berkata, masalah-masalah yang biasa yang kita hadapi, nomor 1, tidak melebihi kekuatan manusia. Puji Tuhan, berarti setiap masalah yang datang
Tuhan sudah ngitung, sudah ngukur. Nomor 2, sebab Tuhan setia. Wah, ini luar biasa. Apa arti kata setia? Arti kata setia di 1 Korintus 10:13 ini artinya dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi di dalam masalah-masalah kita hadapi, Papa setia, selalu menemani, selalu menyertai ketika masalah itu kita alami. Ini hal yang kedua. Terima kasih Papa bahwa Engkau bisa di-mute yang di Zoom ya. Bisa di-mute, tolong hostnya. Terima kasih. Sudah masalah itu biasa, sudah diukur tidak melebihi kekuatan kita. Lalu Papa itu setia. Di dalam setiap masalah itu dia ada dengan kita. Yang ketiga, dan karena itu Papa tidak akan membiarkan kita dicobai, diuji dengan masalah yang melampaui kekuatan kita. Amin. Maka itu mulai hari ini siapapun kita, maaf, biasanya ibu-ibu bukan, yang sering kali berkata, karena ada sih bapak-bapak ada, tapi jarang yang berkata, aduh ini masalah berat, aduh ini masalah berat di keluargaku, aduh ini di hidupku. Maaf, jangan marah ya. Hari ini kita harus berkata, Papa tidak akan membiarkan saudara dan saya diberi masalah yang melampaui kekuatan kita. Yang berikut, ini puncaknya, ini klimaks dari semua kemenangan domba Paskah itu. Cara catat kalimat ini. Pada waktu saudara dan saya diperhadapkan kepada masalah-masalah yang biasa itu, yang tidak melampaui kekuatan kita, dan Papa setia kepada kita. Pada waktu kita mengalami masalah-masalah itu, Papa akan memberikan kepada kita jalan keluar. Saudara catat, jalan keluar. Kata asingnya solusi. Untuk menjelaskan kalimat pendek ini, pada waktu kita dites, diberikan masalah, Papa pasti memberi jalan keluar. Untuk membuktikan kalimat firman ini saya beri contoh. Saudara pernah dengar kata penemu, inventor? Ya biasanya manusia kalau ditanya siapa penemunya, siapa penemu yang paling terkenal, pasti jawabnya Thomas Alva Edison. Oh, ada banyak penemu-penemu di dunia ini, ada banyak. Salah satu, Thomas Alva Edison. Kalau saya nyebut, ada nggak orang Indonesia yang penemu? Ada, B.J. Habibie, itu penemu hebat. Nah, yang banyak orang nggak tahu. Saudara, sebelum chip itu kecil sekali. Untuk komputer, ya, untuk handphone, untuk apa saja ditemukan. Waduh saudara, yang namanya komputer dulu belum ada, namanya laptop kalau nggak ada chip. Ya begitu pula handphone. Itu bisa sebatu bata gedenya sebelum chip ditemukan. Nah begitu chip ditemukan, maka ada revolusi di dunia komputer. Saudara tahu nggak penemu chip itu orang Indonesia, namanya Sehat Sutarja, lah kelahiran Jakarta. Tapi sejak dia masih belasan tahun SMP atau SMA pindah ke Amerika, seharusnya jadi warga negara Amerika. Dan dia tinggal di Silicon Valley, California. Dia termasuk salah satu orang Indonesia yang kaya. Karena dia nemukan chip. Sekarang ini orang kaya nomor 2 di Tiongkok, Zhang Yiwei atau siapa, yang menemukan TikTok itu loh. Nah sebelum penemu-penemu itu menemukan sesuatu, dengar baik-baik. Sebelum setiap inventor menemukan sesuatu, mereka pasti dan harus benturan dengan masalah.
Para penemu itu tidak akan menemukan penemuannya kalau dia nggak ketemu masalah dalam hidupnya. Begitu mereka ketemu masalah, mereka nggak ngomel, mereka nggak nangis, mereka tegar, mereka siap. Karena penemu harus ketemu masalah dulu, baru nemukan sesuatu. Serius. Baca semua sejarah penemu. Kalau mereka tidak ketemu masalah, tidak akan ada penemuan. Tolong simpan fakta ini. Nah, tahu nggak kesimpulannya? Ternyata kalau seseorang sudah disebut inventor, penemu sesuatu. Tolong catatnya, ini kalimat penting. Kalau seseorang itu, ini Zhang Yiming, ya, penemu TikTok, masuk daftar orang terkaya dunia. Terima kasih dari Palu, hebat sekali. Ya, jadi lihat tuh di layar ada. Ya, saya tunjukkan dulu. Nggak usah ya, yang di Facebook, Instagram, maaf, waktu. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana penemu-penemu itu akan terus menemukan sesuatu dalam hidupnya? Jawab dong pertanyaan saya. Bagaimana penemu-penemu itu bisa terus menemukan sesuatu yang baru-baru dalam hidupnya? Jawabannya, tolong catat. Seorang penemu tidak akan menemukan hal-hal baru dalam hidupnya untuk yang berikut kalau dia tidak ketagihan masalah. Halo, masih ada orang di sini? Tolong catat. Tidak akan ada penemu kalau tidak kalau nggak ketagihan masalah dalam hidupnya. Wih, luar biasa. Ketagihan masalah. Catat itu. Maka itu kalau saudara dan saya menghadapi masalah, setelah baca 1 Korintus 10 ayat 13, tersenyumlah. Karena, lagi sekali mute ya. Tolong yang di zoom, di mute ya. Karena kalau penemu itu nggak ketemu masalah, mereka nggak nemukan sesuatu. Nah, saya harap dengan firman ini kita semuanya tahu betapa kita dalam hidup harus ketagihan masalah. Bukan cari masalah, beda. Tapi ketagihan masalah. Maka itu yang cacat sekalipun, yang divonis sakit sekalipun, ya, jangan pernah takut. Temukan sesuatu dalam hidup saudara. Coba kalau saya sebut satu nama, Nick Vujicic. Kelahiran Brisbane, Queensland, Australia. Anak seorang hamba Tuhan. Ayah ibunya Nick ini seorang pendeta, seorang gembala. Begitu istrinya melahirkan, mereka syok. Karena begitu anak ini lahir, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Aduh saudara, dalam biografinya, betul, ketagihan masalah, bukan cari masalah. Ya, ini dari Den Haag, dari Belanda. Siapa yang gak syok, siapa yang gak terpukul, punya anak yang dinanti-nantikan, gak punya tangan, gak punya kaki. Waktu Nick umur 8 tahun, itu pertama kali dia rencana bunuh diri. Karena dia gak tahan bully, ejekan teman-temannya. Ya wajar, namanya anak kecil mana ngerti. Tapi suatu hari Tuhan menemui Nick secara pribadi. Cari di Google, internet, Nick Vujicic. Saudara, sekarang Nick menjadi orang motivator terkenal sedunia. Ini dia, terima kasih. Wow, yang dari Palu ini cepat sekali nayangkan ini, Nick Vujicic. Iya. Sekarang dia jadi motivator terkenal di dunia. Belum ada saingannya. Sudah menikah
Istrinya orang Korea atau orang Jepang saya lupa. Sudah punya 2 anak. Luar biasa. Maka itu kita harus siap ketagihan masalah dalam hidup ini. Karena Yesus Kristus Tuhan sudah mengalahkan maut. Betul, istrinya cantik. Luar biasa. Jelas ya, kalau kita melihat firman ini, sudahlah cari orang-orang terkenal. Saudara masih ingat juga Kolonel Sanders yang punya Kentucky Fried Chicken? Saudara perhatikan. Tolong bisa di-mute gak ya, yang lain ganggu sekali ini. Ya, terima kasih Meti. Campuran Jepang istrinya, betul. Lihat Kolonel Sanders. Umur 60-an. Dia baru menemukan resep ayam goreng Kentucky itu. Umur 60-an. Wih saudara, luar biasa. Dunia sangat menikmati ayam goreng Kentucky. Penemuan Kolonel Sanders. Padahal sebelum itu dia mengalami jatuh bangun. Gak cuma 5-10 kali. Puluhan kali dia gagal. Tapi tidak menyerah kalah. Coba terus. Akhirnya menemukan penemuan yang luar biasa yang bisa memberkati dunia. Maka itu, kalau ada di antara kita merayakan Paskah, tapi jadi murid Yesus yang cengeng. Orang Surabaya bilang gembeng. Dikit-dikit nangis. Maaf, nggak layak jadi pemenang. Maaf, jangan tersinggung. Yusuf bisa menyelamatkan dunia. Salah kalau ada orang berkata Yusuf menyelamatkan Mesir saja. Salah. Yusuf itu menyelamatkan dunia. Bahkan kalau tidak ada Yusuf, Israel ini punah di dunia. Tahu kata punah? Habis. Coba kita lihat Kejadian 45 ayat yang ke-5 dan 6. Kejadian 45 ayat 5, 6. Lihat imannya Yusuf. Kita harus memiliki iman yang sama dalam hidup ini. Kejadian 45 ayat 5 dan 6 lebih dulu. Ayo kita melihat ini saudara, supaya kita tidak menyerah kalah di dalam semua masalah-masalah, ya, supaya kita tidak menyerah kalah. Kejadian 45. Tetapi sekarang kata Yusuf kepada kakak-kakaknya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Yusuf sadar yang menyengsarakan hidupnya sampai jadi dimasukkan sumur, jadi budak di Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Yusuf gak akan lupa kesadisan kakak-kakaknya 10 orang itu saudara. Kan Yusuf anak nomor 11. Kamu yang menjual aku ke sini. Ingat Yusuf. Dia ingat. Masalah dihadapi bukan karena dia. Sebab, nah ini loh. Ini iman. Ini penemuan Yusuf yang luar biasa. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Siapa kamu? Israel. Jadi kalau nggak ada Yusuf yang ke Mesir, maka Israel itu punah. Mati semua Yakub dengan anak-anaknya. Hebat nggak? Jadi kalau Yusuf tidak siap menghadapi masalah, hidup mereka punah di dunia ini. Inilah konsep, inilah kebenaran yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Saya mau tunjukkan hebatnya Rasul Paulus
setelah dia merasakan dan mempercayai kuasa kebangkitan Yesus. Ini enggak main-main. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 mulai. 2 Korintus 12 ayat yang ke-8. Mari kita belajar lewat firman ini. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang belajar bersama-sama ini, sedang dihadapkan pada masalah-masalah yang berat, senyum. Sebab sebentar lagi Roh Kudus akan membawa saudara dan saya untuk menemukan sesuatu. Amin. Lihat ini. 2 Korintus 12 ayat yang ke-8. Tunggu. 8 bukan 18. Ya. Ini Paulus. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayo, 3 kali berdoa, Tuhan tidak dengar. Biasanya kalau orang zaman sekarang hamba Tuhan berkata, pasti ada dosa itu kamu, maka itu kenapa Tuhan gak dengar doamu. Jangan suka menghakimi orang. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Tahu rasa itu jawabannya. Cukuplah Paulus, kasih karuniaku bagimu. Tolong, jangan ada yang pura-pura jadi buta huruf ketika diajak membaca firman yang gak enak ini. Maaf. Cukuplah Paulus, kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah, dalam kelemahanmu lah, dalam masalah-masalah yang kamu hadapilah, kuasaku menjadi sempurna. Nah ini loh yang saya temukan. Paulus itu ketagihan masalah, bukan cari masalah. Lihat kalimat berikut ayat 9 2 Korintus 12. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kan gila. Kok bukan bermegah atas kesuksesanku, bukan bermegah atas kekayaanku, bukan bermegah atas keberhasilanku, tapi bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saya minta ayat 10 dibaca sama-sama. Ini Paskah yang sesungguhnya. Saya ulangi, 2 Korintus 12 ayat 10, itulah Paskah yang sesungguhnya. Ada yang tertawa dari Den Haag. Pura-pura buta huruf. Nggak mau baca ayat ini. Dengar ya, ayat 10. Karena itu aku senang dan rela. Bukan tiap hari makan di restoran mahal. Bukan tiap hari shopping. Bukan tiap hari jalan-jalan. Karena itu aku senang dan rela. Di dalam kelemahanku, 1. Di dalam siksaan. Ayo, apa bedanya disiksa dan dipijat? Beda. Dalam siksaan aku lebih senang. Di dalam kesukaran, 3. Yang keempat, lebih senang aku di dalam penganiayaan. Yang keempat, lebih senang dalam kesesakan. Oh, yang kelima, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku ini kuat. Mungkin dunia berkata gini, hanya orang gila yang ngomong seperti itu. Betul juga. Maka itu kalau saudara dan saya tidak gila di dalam Kristus, maka kita tidak akan mengalami hebatnya Paskah itu, saudara. Enggak akan. Siap ya?
Filipi 3 ayat 10. Ini Paulus lagi. Filipi 3 ayat 10. Kita lihat. Siap-siap untuk kita selesai merayakan Paskah 2021 dengan Aglo Indonesia. Semua kita yang belajar hari ini akan menjadi orang-orang yang ketagihan masalah. Jadi kalau sudah 3 hari gak ada masalah, kita cari kemana dia ya? Kok gak muncul-muncul? Karena kita rindu untuk menemukan jalan keluar, untuk menemukan solusi. Dan akhirnya solusi jalan keluar yang kita hadapi, yang kita dapati, karena kita rela di dalam kesesakan, aniaya, penderitaan, kesusahan, itu solusi itu bisa menolong banyak orang lain. Yang ku kehendaki. Ayo, jujur ya, manusia normal, apa yang kita kehendaki? Tiap hari diundang orang makan, sehingga gak perlu belanja, gak perlu masak. Maaf. Seminggu 4 kali ada orang ngajak shopping, mereka yang bayar, kita boleh beli apa saja. Itu yang kita kehendaki sebagai manusia. Ada yang komen di Facebook saya, mengikut Tuhan Yesus itu memang ngeri-ngeri sedap. Haleluya. Amin, Senta. Percaya ya, Larry, Tuhan sayang dia. Saudara, apa yang kita kehendaki? Dapat bonus, dapat hadiah. Enggak. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal Papa kita di sorga. Enggak cukup di situ. Dan mengenal. Nah, ini Paskah. Dan mengenal kuasa kebangkitannya. Ini Paskah. Mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Saya ulangi. Yang pertama yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kedua, kuasa kebangkitannya. Yang ketiga, mengenal, menikmati persekutuan dalam apanya. Ini loh Kristen yang benar. Menikmati persekutuan dalam penderitaannya. Bukan menikmati persekutuan dalam mujizat-mujizatnya. Tapi menikmati persekutuan dalam penderitaannya. Di mana ini klimaks. Ini highlight dari perayaan Paskah. Ini klimaksnya. Di mana aku, saudara dan saya, menjadi serupa dengan dia. Bukan di dalam perbuatan mujizatnya. Baca baik-baik. Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Senta, nggak lama Larry pasti sembuh. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, maka kalian sekeluarga akan menolong banyak keluarga yang punya masalah dengan anak mereka. Karena kalian menemukan jalan keluar solusi itu. Tanggal 15 kemarin saya di Denpasar. Saya tanpa sengaja bertemu dengan suami istri gembala GSJA Denpasar, Pendeta Salmon Girsang. Saudara, saya belum pernah ketemu, tapi gembala ini sudah sering dengar tentang saya. Mereka punya 3 anak, perempuan, laki, perempuan. Suatu masa ketika anak lakinya ini baru masuk kuliah semester 2 atau 3 saya lupa. Tiba-tiba anak ini gila, saudara. Dan waktu mereka cerita gilanya anak ini, saya ikut merinding. Anak ini gila sampai dia lupa siapa dia. Jadi dia nggak tahu lagi orang tuanya, adiknya, kakaknya. 21 bulan. Anak ini cuma tidur paling lama sehari itu 3 jam. Sisanya ngamuk-ngamuk, berontak, rumah dibongkar.
Jadi ayah ibu sebagai gembala ini nggak bisa tidur juga. Malu dengan banyak orang. Aduh, dengar cerita itu. Tahun terakhir dokter sudah memberi obat penenang 25 mili, tetap nggak tidur. Satu hari Pak Gembala ini mencoba, dia minum 1/4 dari 25 mili itu. Istrinya bingung sebab dia tidur 18 jam nggak bangun. Dia bingung, ini anak sampai 25 mili nggak tidur. Mereka cuma bisa menangis. Mereka cuma bisa berdoa. Mereka nggak tahu. Apalagi dokter memberikan pernyataan. Mungkin bisa sembuh. Tapi perlu waktu paling dikit 5 tahun. Untuk memulihkan 5 tahun. Ini aja sekian belas bulan kami bisa tersiksa. Dan juga kalau sembuh anak ini. Nggak bisa 100%. Maksimal 75%. Aduh, saudara mendengar kata dokter. Mereka secara iman makin terpuruk. Tapi mereka bercerita, harapan kami gak kendor. Kami tetap berharap. Saya tanya, lalu mujizatnya bagaimana? Tiba-tiba suatu malam, kami masih belum tidur. Anak ini keluar kamar. Papa, mama, saya sudah sembuh. Hah? Nah, mereka nggak percaya begini. Selama dia sakit, saudara, kalau dia bisa diajak bicara, itu paling lama cuma 10 detik, itu nyambung. Setelah itu hilang lagi. Nah, ini tiba-tiba keluar kamar, bilang, mama, papa, saya sembuh. Dan tanggal 15 kemarin, waktu bertemu ayah ibunya, anak ini sudah bisa khotbah. Karena sembuh itu, dia masuk sekolah Alkitab. Sekarang dia sudah dipersiapkan untuk mengganti papanya sebagai gembala. Widih, waktu saya dengar itu, dia bilang, kami siap. Kalau Pak Daniel ketemu banyak orang tua yang punya masalah dengan anaknya seperti itu, kami siap untuk berbagi penderitaan itu. 21 bulan, saudara. Luar biasa. Inilah kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan. Maka itu jangan lupa ya, Paskah kita temanya ketagihan masalah, bukan cari masalah, bukan begitu. Maka kita akan jadi berkat buat banyak orang dalam hidup ini. Oke, Ibrani 2:18. Jadi jangan lupa akan firman Tuhan ini. Inilah Paskah yang sesungguhnya. Ibrani 2:18. Terima kasih Bapak, kami masih dapat kesempatan merayakan Paskah. Dan kami gak cuma merayakan, tapi kami ingin mengalami Yesus menang atas semua kuasa maut, dosa, neraka, dan kejahatan-kejahatan iblis. Ayo yang dari Palu, Ibrani 2:18. Kita akan menikmati kemenangan ini. Betul, haleluya. Jangan lupa namanya Bapak Pendeta Salmon Girsang dari GSCA Denpasar. Ayat 18. Ibrani 2. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Begini aja lah supaya cepat untuk mengerti ayat ini. Kalau saudara pernah dengar kata onkolog ya, atau ilmunya onkologi, itu namanya dokter spesialis kanker, onkolog. Maaf,
Ini cuma menjelaskan arti Ibrani 2:18. Seorang onkolog, dokter ahli kanker yang hebat, adalah seorang dokter yang pernah mengalami penyakit kanker sendiri dalam tubuhnya. Begitu dokter onkolog ini sudah pernah mengalami kanker dan dia sembuh, maka kalau dia melayani pasien kanker, itu nggak cuma teori, karena dia sudah ngalami. Kardiolog itu spesialis jantung. Dikatakan kardiolog yang hebat kalau dia pernah kena serangan jantung sendiri. Maka kalau dokter itu, kardiolog ini pernah kena serangan jantung atau sakit jantung, dan dia melayani pasien yang kena jantung, dia bisa nggak cuma teori. Nah, sebelum Tuhan Yesus dibunuh, disalibkan dan dikuburkan, dia telah mengalami semua pencobaan yang manusia alami. Lihat ayat 14 Ibrani 2. Karena anak-anak itu, maksudnya kita manusia ini, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka. Nggak cuma sama dengan kita, nggak hanya sama, dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Luar biasa. Supaya, ini loh, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini Paskah. Amin. Yesus sudah menjadi sama dengan kita dan disamakan dengan manusia ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Ayat 17 supaya lengkap Ibrani 2 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka itu kalau saudara dan saya bisa ketagihan masalah, dan setiap kali masalah datang ada jalan keluar, kita bisa menolong banyak orang. Itulah sebabnya. Ayat 17 Ibrani 2. Itulah sebabnya. Maka dalam ini enggak main-main. Dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu saudara dan saya. Dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan kita. Supaya Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Tuhan untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Hebat sekali. Yos, apa kabar? Ini tim kami dari Nabire. Jadi menurut Ibrani 2 ini, tidak ada jalan lain untuk Tuhan Yesus menyelamatkan, bajingan-bajingan seperti kita ini. Jangan tersinggung. Masuk bajingan? Iya. Lalu siapa kita ini sebelum jumpa Yesus kalau bukan bajingan? Untuk menyelamatkan bajingan-bajingan seperti kita ini, Yesus cuma punya satu cara, mati. Nah, karena dia Tuhan, kan gak bisa mati. Nah, bagaimana Tuhan itu bisa mati? Ini rahasianya. Ibrani 10 ayat yang kelima. Maka itu merayakan Paskah, cuma sibuk cari telur. Terus kelinci Paskah muncul. Terus replika-replika kubur kosong, gak ada gunanya. Merayakan Paskah harus mengalami penderitaan, kematian Yesus itu, baru ada kebangkitan. Dari tadi kita sudah belajar, harus ketagihan masalah. Karena itu, Ibrani 10 ayat 5, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu, ketika Yesus masuk ke dunia, Ia berkata kepada Bapa, korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki.
Lalu apa yang Bapa kehendaki? Tetapi engkau Bapa Yahweh, telah bukan akan menyediakan tubuh bagiku. Wih, ayat ini lama saya ngerti, saudara. Apaan sih? Korban gak dibutuhkan, persembahan gak diminta, tapi menyediakan tubuh bagi Yesus, badan manusia ini. Nah, setelah tadi saya belajar di Ibrani 2, saya kaget. Bukan korban, bukan persembahan yang Bapa sediakan untuk Tuhan Yesus waktu dia masuk ke dunia. Tapi yang disediakan adalah badan, tubuh manusia ini. Ya ampun, tahu sekarang jawabannya? Tuhan Yesus gak cari pakaian bermerek, tas bermerek, sepatu branded, tidak. Yang Tuhan Yesus minta, beri aku tubuh manusia. Wih, hanya satu tujuannya, dia cari tubuh dan minta badan daging seperti kita supaya dia bisa disembelih. Wih, ngeri sekali. Ada yang tertawa di Facebook. Untuk menyelamatkan bajingan-bajingan seperti Anda dan saya. Karena itu Yesus menyelamatkan saya dan Anda. Mantap. Yesus yang kita percayai tersebut. I love you Jesus. Saya juga. Jadi ngerti Ibrani 10 ayat 5. Enggak macam-macam yang dia minta, cuma tubuh. Supaya dia bisa disembelih, supaya bisa dikorbankan. Supaya Yesus punya darah. Dan darahnya dicurahkan. Supaya kita diselamatkan. Ini Paskah. Dan kalimatnya sudah selesai. Sudah selesai. Jadi yang sedang punya masalah, jangan nangis ya. Tisu mahal. Maaf, saya cuma guyon. Ucapkan syukur. Karena yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengalami persekutuan dalam penderitaannya, menjadi sama dalam kematiannya, supaya aku juga sama-sama dibangkitkan. Inilah Paskah. Terima kasih lagi sekali kepada Aglo Indonesia yang memberi kesempatan saya boleh berbagi hari ini. Jadi yang punya masalah juga, masalah itu nggak harus yang ringan-ringan. Disakiti orang, difitnah orang, dikhianati orang, dituduh. Jangan marah dengan orang itu. Karena kita sedang praktek pelajaran pengampunan. Kapan kita bisa mengampuni praktek pengajaran itu? Ya, kalau ada orang yang buat kita, ada yang menyalahi kita, itu praktek pengampunan. Apalagi yang suka doa. Maaf, kalau nyanyi sambil tutup mata, terus angkat tangan, terus kepalanya miring-miring begitu. Ku mau sepertimu, Yesus. Terus air mata meleleh. Keren toh? Wih, Tuhan bisa melihat. Aduh, anakku yang satu ini rohani sekali. Tapi dengar, setelah saudara dan saya berdoa dengan pujian, ku mau sepertimu Yesus, langsung praktek Yudasnya datang ke hidup kita. Awas kamu sembelih Yudas ya, awas. Kita gak lulus. Kalau ada tetangga cari masalah, jangan pindah kontrakan rumah. Kalau saudara gak mendengar tetanggamu yang suka cari masalah, pindahlah kemana saja. Nanti ketemu tetangga yang sama. Masalahnya bukan tetanggamu yang salah, dirimu gak lulus-lulus untuk menjadi sama seperti Yesus. Amin. Jadi kalau sudah setahun gak ada yang fitnah, cari orangnya kemana itu. Halo, ada orang gak ini? Supaya kita jadi seperti Yesus. Udahlah cukup, jangan panjang-panjang. Nanti malah banyak yang sakit hati. Maaf. Siap praktek dengan masalah. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu biasa. Siapa yang luar biasa? Yesus.
Mereka yang suka nyanyi, Yesusku luar biasa. Awas nggak praktek. Selamat merayakan Paskah bukan dengan ibadah saja, tapi praktek. Menderita seperti Yesus. Ada dari Belanda berdoa, Roh Kudus tolong saya. Pasti Tuhan tolong. Maka itu cari lagi. Yang cari masalah dengan saudara minggu lalu, tapi saudara usir dia. Ayo nanti selesai belajar ini, cari diajak makan, tapi kita yang bayar. Awas suruh dia yang bayar. Itu baru namanya murid Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat merayakan Paskah, tapi langsung praktek. Yesus perlu tubuh.